terkait abolisi Tom Lembong. Abolisi Tom Lembong, kata Bung Rocky tidak ada jatuhan hukuman Tom Lembong tidak ada mens reanya, tetapi diberikan abolisi kepada presiden ke-8 kita. Presiden ke-8 kita tidak sebutkan kepada Bung Rocky itu Prabowo Subianto. Apakah hari ini Bung Rocky takut dengan presiden ke-8 kita, atau sudah ada kuehnya? Lagi Bung, kalau Bung Rocky tidak bisa melihat kesalahan Prabowo, bisa saya paparkan seperti PPT Bung. Mulai yang pertama dari Menhan, food estate, mana hasilnya Bung? Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum menjadi presiden, wakil presidennya Bung, wakil presidennya melanggar konstitusional. Apa hari ini Bung Rocky kritik presidennya? Karena atas seizin presiden maka didampingi ketua-ketua umum hadirnya wakil presiden tersebut. Betul? Itu yang kedua. Kalau Bung yang ketiga ini Bung, kalau Bung nggak bisa melihat lagi terkait 17+8, 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang, itu kayaknya Bung Rocky harus kita kasih HP Android, Xiaomi lah paling enggak, supaya bisa melihat bagaimana tuntutan rakyat ini. Kalau di Soekarno Bung itu tritura, nah kalau ini udah bukan tritura lagi Bung, ini gabungan dari seluruh tuntutan rakyat dan mahasiswa Indonesia Bung. Oke. Bung, saya selaku ketua pelaksana, ini bukan saya membawa sebagai ketua pelaksana, saya membawa sebagai mahasiswa Bung. Bung, dulu Bung Rocky adalah harimau bergigi tajam, tapi kali ini saya nyatakan Bung Rocky harimau tanpa gigi. Oke, terima kasih. Oke. Kalimat dia pertama, coba saya cek dulu. Kak, gini, namamu siapa tadi? Arif Bung. Arif, kau bilang tadi, saya Arif akan memberikan otokritik, betul atau tidak? Oke, udah saya nggak akan jawab. Shh. Yang lain, ada pertanyaan lain? Artinya Bung, kalau hari ini Bung Rocky gini. Bentar, stop dulu sih. Sebentar ya. Bagaimana Bung? Saya belum selesai. Ruang sebuah diskusi. Sebentar. Kita tunjukkan kepada Bung Rocky bahwa ada gunung di Lampung, ada harimau yang giginya lebih tajam dari Bung Rocky. Benar. Itu benar semua, tetapi tadi kau bilang kau akan melakukan otokritik, maka saya tidak akan jawab. Tadi Bung, sebelum saya sampaikan otokritik, saya menyampaikan satu pertanyaan. Gini. Oke. Google dulu apa artinya otokritik. Gimana aja dah. Coba ya. Yang lain. Kita siapkan tempat, kita berdiskusi Bung. Saya siapkan tempat Bung, entah di mana tempatnya, tanpa ada sebuah forum pemerintahan, kita berdiskusi. Gimana Bung? Saya setuju, tetapi you mengatakan kalimat autokriticism. Iya. Artinya kau mengkritik dirimu sendiri, bukan saya. Nangkap nggak? Aduh. Saya paham. Oke. Tes. Ganti. Tes. Ya. Tes. Gimana Bung? Bisa dijawab dulu terkait Tom Lembong Bung. Gini, saya ngerti semua itu, tetapi kamu bilang kamu melakukan otokritik ke saya. Ke kamu otokritik artinya mengkritik diri sendiri. Itu Saya bilang autokritik Bung. buka kamus dulu deh. Capek dong. Tes. Bung Rocky ini selalu berkilat.
Tes. Tahu nggak artinya automatically? Dasarnya auto. Oke, cukup. Auto artinya Cukup. diri sendiri. Cukup. Oke. Kita nanti Kalau diskusi begitu di luar nanti forum. kita lanjut lagi, Ya. kita lanjut yang lain ya untuk efisiensi waktu ya. Oke, boleh Kita diskusi silakan di yang luar lain. forum, Bu. Iya boleh, iya dari depan, ya silakan. Nanti sabar satu-satu. Setelah ini nanti perempuan, boleh. Silakan Imawati. Ya, panitia tolong mic-nya panitia. Tes. Coba lagi. Itu vokal. Iya, nanti Imawati juga sebagian ya. Oke, teman-teman semua, mari kita beri aplaus dulu untuk Bung Rocky. Oke. Jadi ini mungkin bisa kita lihat adalah sikap diam dari Bung Rocky barusan. Ada apa? Sikap diam. Sikap diam. Jadi sabar. Bung. Bentar, saya mau saya dosen. Bentar. Enggak. Bentar ya. Gini ya. Semua pertanyaan akan saya jawab kecuali pertanyaan dungu. Siap, Bung. Dengar ya. Iya, Dek. Saya tidak diam, saya justru tidak mau menjawab karena dia bilang dia melakukan otokritik. Siap. Bukan Oke, mengkritik Bung. saya. Saya paham. Tuh, Anda paham nggak artinya kata Paham, otokritik? paham. Karena Saya itu paham, jangan saya ngomong. paham. Siap. Nah, jadi saya punya pertanyaan, Bung. Di masa kepemimpinan Jokowi, Bung Rocky sering sekali mengkritik. Oke. Salah satunya ialah tentang bonus demografi, atau Bung Rocky bilang Yes. demografi dividen. Oke, Bung. Jadi Bung Rocky bilang kalau Indonesia tidak dapat mencapai bonus demografi, Bung. Bung Rocky pernah mengeluarkan statement tersebut. Nah, baru-baru ini saya lihat di video YouTube ada podcast. Jadi di podcast tersebut Bung Rocky sering sekali bilang bahwasanya Bung Rocky itu punya harapan terhadap kepemimpinan Prabowo. Oke. Nah, jadi Bung, yang jadi pertanyaan saya ialah apakah masih ada kemungkinan Indonesia ini mendapatkan si bonus demografi di kepemimpinan Pak Prabowo yang Bung Rocky harapkan? Kalau ada, itu bagaimana Ya itu bagus. usaha kita? Sabar, Bung. Ada satu lagi, Bung. Jadi ada satu lagi, Yai Rocky. Jadi kita lihat akhir-akhir ini ya, baik itu pemerintah di media-media sosial itu mengeluarkan statement-statement yang dungu atau mereka pura-pura dungu, serta masyarakat yang dibuat dungu. Kira-kira, Bung, menurut Bung Rocky, kapan Indonesia akan bubar? Terima kasih, Bung. Oke. Jadi dia mengambil alih masalahmu dengan pertanyaan yang benar itu. Jadi saya jawab. Ya, pelan-pelan ya. Rocky Gerung mengkritik konsep bonus demografi yang diucapkan oleh Jokowi. Kenapa Pak Rocky tidak mengkritik Prabowo dengan istilah yang sama? Nah, ini yang pentingnya mahasiswa. Perhatikan. Yang saya kritik istilah bonus demografi diucapkan oleh Jokowi. Istilah itu salah. Yang ada di dalam ilmu pengetahuan, demographic dividend itu bonus itu you dapat tanpa you usah ada bonus. Dividen you mesti investasi dulu baru you dapat dividennya. Yang lakukan itu, yang katakan itu siapa? Prabowo, bener kan? Jokowi. Lo yang bilang bonus demografi dengan pengertian itu Jokowi bukan Prabowo. Ngapain gua kritik Prabowo yang tidak mengucapkan itu? Maaf, Bung. Jadi saya rasa, Bung, kita semuanya harus sadar terhadap bonus demografi, karena bonus demografi Gini, jangan lakukan yang disebut sebagai logic of hearing. Oke, Bung. Siap. Jadi jangan dipindahin sesuatu sebelum Anda akui bahwa Anda salah menerjemahkan istilah bonus demografi. Aku dulu Anda kacau. Tadi di pertanyaan saya bilang, Ya karena itu saya terangkan,
istilah bonus demografi yang dipakai oleh Prabowo salah, bener nggak? Bener nggak? Salah. Iya. Yang salah siapa? Iya. Yang pakai istilah itu adalah Jokowi, maka kritik saya harus pada Prabowo. Otak. Yang kedua, kenapa Pak Rocky tidak kritik setajam pada Pak Jokowi? Oke, sekarang saya kritik. Setajam saya kritik Jokowi. Oke ya, dengar ya. Saya kritik Jokowi karena Jokowi bilang dia punya 11.000 triliun untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Masih ingat? Yang ngomong itu siapa? Prabowo. Benar? Saya kritik Jokowi karena dia bilang dia punya 11.000 triliun di kantong kirinya. Kalau saya kritik sama tajam, maka saya mesti periksa di kantong kirinya Prabowo ada 11 triliun apa enggak. Saya kritik pada dia. Pak Rocky nggak kritik Prabowo sekejam pada Jokowi. Oke, saya kritik sekarang. Prabowo bangsat karena dia menghabiskan APBN untuk IKN. Bener nggak? Bener nggak? Itu tahu pakai otak. Ya, ulangi ya, tambahin ya. Saya kritik apalagi? Saya kritik Jokowi karena dia bilang SMK sudah dipesan 6.000 unit. Maka saya mesti kasih kritik yang sama pada Prabowo. Bahwa Prabowo pembohong. Tidak ada satupun SMK yang dipesan. Benar tidak? Yang benar? Keras, yang benar? Begitu cara berpikirnya, Tuan. Yang saya maksud tadi, barusan saya terangkan di awal. Kemarahan itu disusun secara argumen, bukan dengan sentimen. Tangkap sekarang. Rocky Gerung tidak mengkritik Fufu Fafa. Di mana saya nggak kritik? Itu artinya saudara pura-pura paham alias Fufu Fafa. Jadi begitu maksudnya. Saya ulangi lagi, saya ngerti kalian mau cari sensasi supaya viral. Sensasi yang viral ada sensasi yang pakai akal. Oke, ada lagi? Siapa lagi? Ya.